Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dede Ridwana, tutor materi mata pelajaran PKN PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan bangsa Indonesia. Yang pertama, negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa, antara lain dasar negara Pancasila. Ya, Bapak Ibu warga belajar semua, mungkin semuanya pernah ketika di sekolah formal itu melaksanakan upacara bendera, di mana upacara bendera tersebut terdapat pembacaan Pancasila. Ya, kemudian yang kedua, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Ya, insya Allah semua warga Indonesia mungkin setiap hari juga melihat bendera merah putih atau bendera kebanggaan negara Indonesia kita dilihat selalu berkibar di setiap instansi, di daerah-daerah. Kemudian yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Nah, Bapak Ibu, mungkin di daerah kita di Kabupaten Ciamis juga ada juga saudara-saudara kita yang hanya bisa berbahasa Jawa, ada yang berbahasa Sunda. Nah, itu salah satu contoh bisa dipersatukan ketika kita tidak bisa mengerti dengan bahasa Jawa, kita bisa bertanya atau ngobrol dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tuh. Kemudian yang selanjutnya yaitu lambang negara burung Garuda. Ya, burung Garuda. Nah, biasanya kalau di ruangan kelas atau di ruangan kantor desa, ruangan kantor guru, itu ada lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Ya, berbentuk foto ataupun kalau misalkan di pemerintahan daerah itu ukiran dari kayu. Kemudian yang selanjutnya yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, Bapak Ibu yakin semuanya bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang mana lagu tersebut kita kalau misalkan tidak pernah ikut upacara, yakin ketika pas 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan, di situ ada juga lagu kebangsaan kita dinyanyikan, lagu Indonesia Raya. Kemudian yang selanjutnya yaitu lagu-lagu perjuangan. Ya, lagu-lagu perjuangan tersebut sering dilombakan dalam hari-hari besar nasional, itu suka ada. Yang selanjutnya yaitu pentingnya konsep integrasi nasional. Nah, di sini kita harus bahas dulu pengertian integrasi nasional. Secara politis, integrasi nasional berarti pernyataan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional. Ya. Nah, di sini ini secara politis. Ya, kemudian ada juga secara antropologis. Integrasi nasional berarti proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda sehingga tercapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini kita juga misalkan dalam sebuah lingkungan, ya, dalam sebuah lingkungan ada pendatang baru, yang mana pendatang baru tersebut itu tadi contohnya ada yang berbahasa di luar bahasa Sunda. Ya, kita bisa disatukan, kita bisa berkomunikasi secara langsung, bahkan setiap hari itu bisa menggunakan bahasa Indonesia. Dan lama-kelamaan insya Allah ya, warga baru tersebut juga mulai memahami bahasa keseharian yang ada di lingkungan kita. Kemudian ada syarat integrasi. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antara satu dan yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai nama dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Kemudian yang ketiga,
nama dan nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Nah, syarat integrasi tersebut kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Itu tadi saya contohkan di lingkungan Bapak Ibu sendiri, mungkin banyak ya hal-hal yang terjadi. Yang penting ada musyawarah terlebih dahulu, itu pasti akan enak ke semuanya. Kemudian yang ketiga ada faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, ada faktor pembentuk integrasi nasional, yaitu satu, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Misalkan ada keturunan kita atau ada orang tua kita dulu itu sebagai pejuang, ya, pejuang kemerdekaan. Kita ada saudara-saudara kita yang jauh yang memang dulunya itu sama orang tuanya atau leluhurnya itu sebagai pejuang. Nah, itu pasti ada rasa senasib, yang mana rasa senasib tersebut itu dirasakan oleh leluhur kita. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia, ya. Bapak Ibu kemarin melihat waktu pas SEA Games, ya, SEA Games, ketika sedang ada pertandingan sepak bola, bagaimana negara kita begitu bangganya, ya, dalam menggunakan bahasa Indonesia di luar negeri. Terus ketiganya, adanya rasa cinta buat tanah air. Nah, masih nyambung dengan kegiatan tadi di SEA Games, ya. Banyak sekali bahkan seluruh masyarakat dari Indonesia yang menonton di Kamboja tersebut itu selalu menggunakan atribut-atribut atau bendera merah putih, ya. Itu bisa dijadikan contoh bukti rasa cinta kita terhadap tanah air. Yang keempat, adanya jiwa dan semangat gotong royong. Nah, mungkin di daerah Bapak Ibu juga biasanya ada istilah jumsih atau Jumat bersih. Itu biasanya kalau daerah saya itu dilaksanakannya pagi-pagi, 6:30 sudah mulai. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah mulai membawa alat-alat kebersihan pagi harinya, ya. Kemudian ada faktor penghambat integrasi nasional. Yang satu, kurangnya toleransi antar golongan. Nah, di sini kita juga harus mulai bertoleransi. Kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat ada banyak toleransi yang kita harus lakukan di negara kita ini. Terus yang kedua, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen, ya. Karena kemajemukan yang ada di Indonesia memang begitu banyak. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat dari gangguan dari luar negeri. Nah, ini yang memang sulit kita prediksi. Gangguan-gangguan yang semacam tersebut dari luar negeri kita bisa tidak pahami, ya, kita bisa tidak pahami, tapi gangguan tersebut itu mulai mencederai integrasi nasional kita. Demikian Bapak Ibu warga belajar PKBM Bina Pandu Mandiri, itu materi yang pada saat ini saya sampaikan. Jangan lupa untuk mengerjakan penilaiannya supaya nanti Bapak Ibu semua mendapatkan nilai yang maksimal, nilai yang bagus, yang baik. Itu saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.